Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Nuriman dari kelompok 2 kelas 1C Teknik Mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Saputra dari kelompok 2 kelas 1C Mesin. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mirza Mulyawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang disampaikan oleh guru saya dan saya disuruh menjelaskan. Materinya adalah tentang katup. Katup itu ada 3 jenis. Ada OAV, OAC, dan DOC. OAC itu overhead valve, dan SOAC itu penjualan dari single overhead camshaft, dan DOAC itu double overhead camshaft. Secara umum, katup mempunyai fungsi yaitu mengatur masuknya campuran bahan bakar dan udara dan mengatur keluarnya gas sisa pembakaran di dalam ruang bakar. Pada mesin 4 langkah ada 2 macam katup. Itu yang pertama, katup in. Katup in ini berfungsi untuk mengatur masuknya campuran bahan bakar dengan udara pada saat proses langkah hisap. Bisa kita lihat di katup bagian sini. Pada saat langkah hisap, mekanisme katup in akan terbuka. Kemudian dari intake manifold masuk campuran bahan bakar dengan udara, masuk ke dalam ruang bakar. Di dalam ruang bakar ini akan terjadi proses pembakaran. Kemudian ada katup X. Katup X ini berfungsi untuk mengatur keluarnya sisa gas pembakaran pada saat proses langkah pembakaran. Setelah itu kita akan melihat mekanisme katup ya. Mekanisme katup itu mestinya itu kaca. Yang hisap itu pada saat kita menyelam motor, kan piston itu dari atas, dari top ke bawah, top atas ke bawah, itu namanya langkah hisap, menyebabkan vakum yang menyebabkan bahan bakar dan udara masuk. Sebenarnya bahan bakar dan udara itu bukan karena clap in itu terbuka ya, tapi karena vakum juga. Kalau clap in terbuka, nggak ada piston yang nggak ke bawah juga nggak akan masuk sih, sebenarnya akan ke vakum, ke sedot. Dan yang kedua, langkah kompresi itu habis bahan bakar masuk, nanti langkah kompresi itu klep itu balik, klep innya jadi tertutup lagi dan piston ke atas. Pada saat menyalakan ada 2 langkah pada saat itu, langkah hisap dan langkah kompresi. Piston ke atas lagi, itu yang menyebabkan langkah kompresi. Dan di ujung langkah kompresi itu ada percikan busi, yaitu yang menyebabkan geraknya kruk as. Geraknya kruk as. Ya. Otomatis gerak. Geraknya kruk as itu namanya langkah usaha, itu ke bawah kruk asnya. Itu namanya gaya inersia. Gaya inersia itu gaya yang dihasilkan oleh itu pembakaran bahan bakar dan udara setelah dikompresi itu melalui percikan busi. Itu namanya gaya inersia.
situ kayak inersia otomatis kan pembakaran CO2 nya banyak kok. Nanti kalau enggak ada satu langkah lagi nanti mesinnya panas banget, overheat. Ada lagi satu langkah namanya langkah buang. Langkah buang itu nanti si itu namanya apa ya, si noken asalkan tonjolan itu liftnya akan ke itu, liftnya akan membukakan cutoff outnya nanti akan terbuka. Nanti saat terbuka sisa-sisa pembakaran akan keluar dan nanti 4 langkah itu terus berjalan. Nanti kan tetap udara keluar, nanti bensin masuk lagi sebagai. Selanjutnya saya akan membahas sistem katup pada tipe mesin OHV, yaitu overhead valve. Seperti ini tampilan atau bentuk tipe mesin OHV. Itu yang pertama ada crankshaft, kemudian ada camshaft yang dihubungkan menggunakan timing gear, kemudian ada push rod, ada penyetel celah katup, kemudian ada rocker arm, kemudian yang ini yang dinamakan valve. Ada juga tipe mesin yang antara crankshaft dan camshaft dihubungkan menggunakan timing chain. Yang sebelah sini menggunakan timing gear berkontak langsung, yang bagian sini menggunakan timing chain. Perbedaannya yaitu ini langsung kontak menggunakan gear, yang ini menggunakan rantai yang diatur kekencangannya menggunakan chain tensioner. Kemudian berikut komponen-komponen pada mesin katup OHV, overhead valve. Yang pertama yaitu crankshaft. Crankshaft ini berfungsi mengubah gaya gerak naik turun piston, diubah menjadi gaya putar yang diteruskan ke transmisi dan roda. Kemudian ada timing chain atau timing gear, yaitu ini sebuah mekanisme penggerak untuk menggerakkan camshaft. Jadi dengan kata lain sebagai penghubung dari putaran crankshaft dihubungkan untuk memutarkan camshaft. Kemudian camshaft atau biasa disebut noken as. Ini ada sebuah tonjolan. Tonjolan ini berfungsi untuk menggerakkan push rod ini. Jadi ketika ini naik ke atas, push rod ini akan tertekan ke atas, kemudian rocker arm juga ikut tertekan. Jadi katup ini akan terbuka karena ada daya tekan dari rocker arm. Kemudian ada selanjutnya lifter, valve lifter. Valve lifter ini sebagai landasannya push rod. Jadi untuk mengurangi beban gesek dengan camshaft.
Kemudian ada push rod. Push rod itu sendiri berfungsi untuk meneruskan gaya dorong camshaft untuk mendorong rocker arm. Kemudian ada penyetel celah katup, atau di sini adjusting screw. Ini berfungsi untuk sebagai menyetel celah katup. Ini ada valve clearance. Valve clearance ini standarnya untuk katup in ada di angka 0,15 sampai 0,2 mm. Sedangkan untuk katup X standarnya ada di angka 0,2 sampai 0,25 mm. Alat untuk mengukur valve clearance ini gapnya, alatnya bernama filler gauge. Kemudian ada rocker arm. Rocker arm ini berfungsi untuk meneruskan gaya dorongnya push rod. Jadi ini didorong ke atas, lalu rocker arm ini menekan valve. Kemudian yang terakhir valve-nya itu sendiri, katup. Ya, kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mesin SOHC ya, single overhead camshaft. Bagian-bagiannya, namanya bagian-bagiannya itu ada camshaft. Yang pertama jelas camshaft rock as, ada timing belt untuk menghubungkan rock as dengan camshaft, ada timing belt atau ya rantai lah, pakai rantai. Ada yang buat nyetel itunya, rantainya biar nggak kendor. Ada camshaftnya, ada katupnya, ada piston, rock as, dan ada penyetel celah buat nyetel celah, rocker arm dan klep. Oke. Kasih pengertian dari DHC itu sendiri ya. Panjangan dari DHC itu double overhead camshaft. Terdapat dua buah camshaft pada kepala silinder ya. Sudah jelas dari namanya double overhead camshaft. Menggunakan dua buah camshaft pada kepala silinder sini. Dan dimana nantinya masing-masing camshaft itu memiliki dua katup in. Nah, dua katup in dan X ya. Dan nantinya masing-masing katup ini juga memiliki fungsi, mana katup in yang mengatur masuknya campuran bensin dan derek ya. Ini katup in, dan katup X yang mengatur sisa gas pembuangan pada sistem pada ruang bakar mesin ya di sini. Ya, selanjutnya itu komponen-komponen sistem katup DHC ya. Pertama ada crankshaft ya. Dari crankshaft ya, ini crankshaft di bawah, timing chain atau timing bit ya, dan crankshaft melakukan as ini yang di atas. Kemudian untuk celah katup, rocker arm, valve dan katup ya. Pertama ada crankshaft ya. Crankshaft itu memiliki fungsi untuk crankshaft itu memiliki fungsi ya untuk mengubah gerak putaran piston menjadi gerak rotasi ya. Gerak perputaran piston menjadi gerak rotasi ya. Jadi
piston itu bergerak naik turun, ya digerakkan oleh crankshaft ini, ya digerakkan oleh crankshaft, atau biasa kita sebut itu poros sengkol ya, poros sengkol atau crankshaft. Selanjutnya itu timing belt. Kenapa dinamakan timing belt ya? Karena ada dua jenis. Di sini menggunakan timing belt karena menggunakan jenis seperti sabuk ya. Ini menggunakan timing belt atau fan belt ya, dengan bahan seperti karet ya, banyak karet. Kalau timing itu menggunakan rantai ya, bukan rantai seperti ini tapi rantai. Fungsinya itu untuk menghubungkan gigi sprocket ya, itu juga untuk memutarkan gigi sprocket ya dengan camshaft, untuk membuat gigi sprocket dengan camshaft juga, dan untuk memutarkan atau gigi sprocket. Camshaft yang terletak di bagian kepala silinder ini camshaft ya. Mekanisme belt ini panjang ya. Oleh karena itu mekanisme ini memiliki beberapa komponen tambahan agar timing chain bisa bekerja efektif. Maksudnya camshaft ya, atau noken as. Komponen ini konstruksi atau fungsi yang hampir sama dengan sistem katup pada apa ya. Komponen ini juga dilengkapi dengan lock sepanjang porosnya untuk menekan katup ya, katup X. Berfungsi dengan tekan poros knob. Asap juga berfungsi untuk menekan katup pada terjadinya langkah-langkah seperti langkah-langkah mesin 4 tak ya. Terus selanjutnya pencari katup rocker arm. Kita masuk ke rocker arm. Ini rocker arm itu di sebelah sini. Di sebelah ini enggak ada ya. Biasanya ada ini rocker arm di sebelah sini. Berfungsi untuk menekan katup ketika mendapatkan dorongan dari lob. Ya, meski memiliki fungsi yang sama dengan camshaft ya, bersama dengan camshaft, terdapat perbedaan konstruksi pada antara sistem ini, sistem DAC ya, dengan AHC. Pada tipe AHC rocker arm bersifat individu ya, dengan kata lain tidak satu poros. Tetapi pada sistem DAC ini rocker arm ini bersifat satu poros ya. Karena di atas rocker arm dan maka diperlukan valve filter ya. Selanjutnya itu valve atau katup di sini ya, valve atau katup ini dari katup sendiri ya. Ini merupakan komponen utama pada sistem DOAC ya, komponen paling penting, bisa dibilang paling penting lah. Yang namanya juga sistem katup, kalau nggak ada katupnya bukan sistem katup ya. Oke. Perbandingan antara SHC dengan DHC. SHC itu menggunakan SHC itu gaya inersia pada sistem arm pada harga tinggi menyebabkan kesalahan saat pembukaan dan penutupan katup ya. Nah, ini gambaran dari sistem SHC. SHC single overhead camshaft.
Ini single, ini double. Dan ini VOC dapat dikendalikan langsung oleh camshaft. Dan ini camnya atau poros knob-nya atau knob as. Sistem ini sangat baik untuk mesin hingga RPM tinggi serta mechanical loss yang kecil dan sangat efisien. Ini salah satu faktor di mana kendaraan pada zaman sekarang ini banyak menggunakan sistem katup VOC karena sistem ini sangat baik, sistem ini sangat baik untuk mesin hingga RPM tinggi ya. Jadi kenapa kendaraan sekarang ini banyak menggunakan sistem ketup DHC dibandingkan SHC atau HC, karena baik untuk mesinnya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang PTT sistem ketup SHC dan DHC.